warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adliana dari kelas 7A Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari PPT Sistem Penghantar Obat. Selamat menyaksikan. Yang pertama, jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Jawabannya adalah sistem penghantar obat atau SPO berdasarkan bentuk fisik, yaitu gas, misalnya anestesi. Yang kedua, cair, misalnya larutan emulsi dan suspensi. Yang ketiga, setengah padat, misalnya krim, salep, gel, dan pasta. Kemudian, ada bentuk padat, misalnya bubuk, butiran, tablet, dan juga kapsul. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat sesuai dengan rute pemberiannya. Jawabannya yaitu rute oral seringkali merupakan rute yang paling nyaman untuk pemberian obat. Namun, obat-obatan yang diberikan melalui rute ini dapat dimetabolisme dengan first pass effect atau efek jalur pertama di hati. Yang kedua, ada parenteral, langsung masuk ke tubuh secara parenteral melalui suntikan atau infus, secara intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, dan intraperitoneal serta implan. Yang ketiga, ada transdermal dengan cara memasukkan ke dalam tubuh melalui atau menembus kulit. Sebagian besar untuk sediaan setengah padat digunakan untuk ini, termasuk krim, salep, gel, dan pasta. Namun, bentuk sediaan cair seperti emulsi atau sediaan padat seperti sistem penghantar obat yang dikendalikan transdermal juga dapat digunakan. Yang keempat, ada secara lokal. Dengan sistem pengiriman obat dirancang untuk memberikan efek obat lokal dan bukan aktivitas sistemik. Yang kelima, terdapat suatu pemberian rute lain dengan cara memasukkan ke dalam tubuh dengan melalui atau mengatasi selaput lendir atau mukosa membran. Bentuk sediaan membran mukosa ini telah dikembangkan seperti tablet, bukal, dan sublingual, suppositoria, tablet vagina, inhaler, dan nasal sprays. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Jawabannya ada dua. Yang pertama, pelepasan segera dan pelepasan yang dimodifikasi. Pelepasan segera yang disebut immediate release merupakan obat yang dilepaskan segera setelah pemberian dan mengizinkan obat larut dalam gastrointestinal tanpa bermaksud menunda atau memperpanjang disolusi atau absorpsi obat. Yang kedua, pelepasan yang dimodifikasi atau modified release merupakan pelepasan obat hanya terjadi beberapa saat setelah pemberian atau untuk jangka waktu lama atau ke target tertentu di dalam tubuh. Kemudian, bentuk sediaan yang karakteristik pelepasan obat dari jalur waktu dan atau lokasi dipilih untuk mencapai tujuan terapeutik atau kenyamanan tidak ditawarkan oleh bentuk sediaan konvensional, seperti larutan atau bentuk sediaan yang segera dilepaskan. Bentuk sediaan oral padat, pelepasan yang dimodifikasi mencakup produk obat pelepasan tertunda dan pelepasan diperpanjang. Kemudian, jelaskan beberapa contoh sediaan immediate release and delayed release. Jawabannya adalah immediate release atau rilis segera merupakan sediaan seperti larutan oral, bentuk serbuk, dan tablet kapsul. Sedangkan delayed release yang merupakan pelepasan tertunda, contoh sediaannya rapid action tablet dan kapsul dan tablet sablon enterik, di mana waktu pelepasan dicapai melalui lapisan penghalang yang bermaksud untuk menahan cairan lambung tetapi hancur dalam cairan usus. Soal yang kelima, jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan extended release. Yang pertama, kerugian dari extended release jika diperlukan perubahan segera selama terapi atau jika ada efek samping yang signifikan dicatat dan diperlukan penghentian terapi segera. Kemudian, proses dan peralatan yang lebih mahal dibutuhkan dalam pembuatan formula ini. Yang ketiga, penurunan absorpsi obat bisa menunda onset aksi obat, pengaruh makanan pada penyerapan obat. Yang kelima,
Kinetika mungkin sangat berbeda dari satu formulasi SR atau rilis diperpanjang ke yang lain. Kemudian, obat yang diabsorpsi pada waktu tertentu dalam GIT atau saluran cerna tidak dapat diformulasikan dalam sistem rilis diperpanjang. Kemudian, peningkatan potensi untuk first phase clearance. Kemudian, untuk melepaskan obat efektif, obat oral dipengaruhi dan dibatasi oleh waktu tinggal gastrointestinal. Kemudian ada keuntungannya yaitu meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien, penurunan frekuensi pemberian dosis, mengurangi fluktuasi tingkat obat yang beredar, efek yang lebih seragam, gunakan lebih sedikit total obat yang akan meminimalkan atau menghilangkan efek samping lokal dan efek samping sistemik, dan mengurangi potensi atau pengurangan aktivitas obat pada penggunaan kronis. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.